Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Dwi Puspitasari, Escape Nurse MKM. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, yaitu hubungan antar manusia. Apa sih hubungan antar manusia? Menurut beberapa pakar, adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Jadi, interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru. Interaksi adalah hubungan antar dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Jadi, dalam artian luas, hubungan antar manusia ini adalah sebuah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan ada kepuasan hati pada kedua belah pihak. Nah, hubungan antar manusia ini merupakan proses interaksi yang melibatkan perasaan, kata yang diucapkan dalam komunikasi, mencerminkan perasaan dan sikap, kemudian proses penyesuaian diri. Sifat-sifat dalam hubungan antar manusia ini yaitu ada mendalam atau ada unsur ikhlas, kemudian melakukan dialog yang mendalam, lalu action oriented atau berorientasi pada tindakan, aktif dan reaktif dalam interaksi atau komunikasi, kemudian merubah sikap, lalu pendapat tanggapan atau adanya pemberian pendapat kemudian ditanggapi, dan yang terakhir ada perilaku yang bisa diamati. Nah, syarat-syarat dari hubungan antar manusia ini ada unsur simpati dan empati yang diawali saling perhatian, interaksi, dan komunikasi. Kemudian paham akan apa itu kebutuhan dari lawan kita, lawan bicara kita, apa kebutuhan manusia. Lalu tujuan dari hubungan antar manusia ini ada beberapa, yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri, sehingga terjadi kewarasan atau keserasian dengan konflik seminimal mungkin. Jadi di sini tujuannya untuk meminimalisir konflik dan memenuhi kebutuhan antar individu yang satu dengan yang lainnya, memperoleh pengetahuan dan informasi baru, menumbuhkan sikap kerjasama, menghilangkan sikap egois atau merasa paling benar. Kemudian menghindari dari sikap stagnan karena manusia adalah makhluk homo socios, lalu mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain, serta memberikan bantuan. Kemudian menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, lalu membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain, kemudian mengubah perilaku sendiri dan orang lain, kemudian memberikan atau menawarkan bantuan. Nah, menumbuhkan hubungan antar manusia ini kita butuh 3 hal. Yang pertama, trust atau saling percaya. Di sini ada poin-poin yang penting, yaitu kita harus saling menerima, kemudian berikan empati pada lawan bicara, lalu kita harus jujur. Lalu sikap suportif apa saja itu? Yang pertama, kita harus mendeskripsikan apa tujuan dan maksud kita, kemudian berorientasi pada masalah, kemudian spontanitas, ada empati, kemudian kita harus tetap sikap profesional. Lalu yang terakhir itu open-mindedness atau bersikap terbuka. Di sini kita menilai pesan secara objektif, membedakan sesuatu dengan mudah, berorientasi pada isi, kemudian mencari informasi pada berbagai sumber. Nah, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antar manusia sendiri ada 2, yaitu yang pertama faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama itu imitasi, mengikuti sesuatu di luar dirinya atau meniru. Kemudian sugesti, menerima cara pandang orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Lalu identifikasi, apa masalahnya, apa yang ingin disampaikan, dan apa tujuan dari komunikasi atau hubungan yang sedang berlangsung. Kemudian simpati, perasaan tertarik terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Lalu faktor yang menentukan interaksi sosial ini juga ada trust atau tadi saling percayaan, sikap suportif dan sikap terbuka dan tertutup juga. Nah, teknik-teknik hubungan antar manusia di sini ada tindakan sosial, yaitu Max Weber, tindakan yang dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat.
Kemudian di sini ada 4 poin, yaitu tindakan rasional instrumental, memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Kemudian tindakan rasional berepresentatif nilai atau berkaitan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Lalu tindakan tradisional dilakukan berdasarkan pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian tindakan afektif berdasarkan perasaan atau emosi. Lalu ada juga kontak sosial. Nah, teknik kontak sosial ini itu melihat bagaimana cara pihak yang berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana cara terjadinya kontak primer maupun kontak sekunder. Primer itu maksudnya kita saling bertatap muka, atau mungkin kontak sekunder bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, atau juga mungkin media lain, komunikasi lain seperti telepon atau mungkin juga SMS. Kemudian yang terakhir, komunikasi sosial. Ini bagaimana proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Kemudian di sini juga secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Teori model dan kualitas hubungan antar manusia, di sini ada teori transaksional atau model pertukaran sosial. Nah, di sini hubungan antar manusia atau intrapersonal ini berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah rugi. Karena seperti tadi, tujuan kita melakukan hubungan antar manusia itu adalah saling mencari keuntungan, kebutuhan, pertolongan, atau meminimalisir konflik. Lalu ada juga teori peran. Nah, di sini sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Sebagai contoh, saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Di sini kita masing-masing memiliki peran. Saya menjelaskan dan memberikan ilmu kepada kalian, sementara kalian mahasiswa menyimak dengan baik dan menyerap ilmu yang sudah saya berikan. Kemudian teori permainan, di sini menurut teori ini klasifikasi manusia itu hanya terbagi 3, yaitu ada anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Contohnya apa? Untuk anak-anak itu bisa kita contohkan sebagai pasien. Kemudian orang dewasa ini adalah sebagai orang tua atau mungkin pasangan yang merawat langsung pasien tersebut. Kemudian orang tua ini siapa? Orang tua ini bisa tenaga kesehatan seperti perawat bidan atau mungkin dokter, atau mungkin orang lain yang mengawasi tentang bagaimana perawatan dari pasien ini. Kemudian manajemen hubungan antar manusia. Nah, di sini kita ada pemantauan diri, yaitu manipulasi citra yang ditampilkan kepada pihak lain, lalu selalu menyesuaikan perilaku menurut umpan balik dari orang lain untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita tentunya harus selalu melihat bagaimana umpan balik dari lawan bicara kita. Jadi di sini kita harus tetap bersikap positif seperti itu. Kemudian daya ekspresi. Nah, daya ekspresi ini dilihat dalam kecepatan nada, volume, dan ritme suara yang mengisyaratkan keterlibatan kita. Ini kita terlibat pada lawan bicara kita, pada pasien kita, dan perhatian kita ini. Jadi terlihat dari otot-otot wajah kita yang mencerminkan keterlibatan kita. Bagaimana cara kita fokus kepada lawan bicara kita. Lalu orientasi kepada orang lain. Nah, di sini kemampuan seorang untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, kemudian melakukan komunikasi dengan berorientasi pada orang lain, akan melihat situasi dan interaksi dari sudut pandang lawan bicara dengan menghargai perbedaan pandangan dan berempati. Jadi kita bukannya menolak perbedaan, tapi kita menghargai dan berempati pada lawan bicara kita. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita memberikan umpan balik atau feedback kepada orang lain dengan memberikan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita sedang melakukan komunikasi terapeutik dengan memperlihatkan kecepatan, nada, volume, dan ritme suara yang mengisyaratkan bahwa kita sebagai bidan terlibat pada percakapan dengan pasien. Berikut videonya. Saya takut lahiran nanti tidak. Saya vaksin nggak kuat. Saya dengar kekhawatiran ibu itu wajar sekali. Tapi saya percaya ibu kuat. Kita akan jalani ini bersama ya.
Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari percakapan antara bidan dan pasien. Dengan mendengarkan tanpa menghakimi dan memberi dukungan positif, bidan bukan hanya membantu secara fisik, tapi juga membangun konsep diri positif sebagai seorang ibu. Nah, itu tadi contoh kita dalam berkomunikasi kepada pasien. Jadi di sana kita akan memperlihatkan otot-otot wajah kita yang memperlihatkan bahwa kita itu sedang terlibat mendalam kepada pasien tersebut. Lalu bagaimana kecepatan, nada, volume, dan ritme suara kita untuk mengisyaratkan bahwa kita sebagai bidan ini terlibat dalam percakapan dengan pasien. Kemudian materi yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang konsep diri, yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Nah, konsep diri ini mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Sebagai seorang bidan, kita harus memiliki konsep diri yang baik. Karena kenapa? Konsep diri ini ternyata memiliki dampak, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Faktor yang mempengaruhi konsep diri ini, bagaimana nanti kita akan berdampak baik atau buruk, itu yang pertama ada significant other atau orang lain yang sangat penting. Contohnya kita melihat kepada orang tua kita, mencontoh kepada orang tua kita, atau mungkin kepada idola kita, atau mungkin kepada dosen, atau siapapun yang kita hargai atau kita hormati. Lalu ada juga reference group, menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompoknya. Sebagai contoh nih, kita mengikuti kelompok idol kita atau idola kita, mungkin menyukai grup idol yaitu Blackpink. Nah, mungkin di sini cara penampilan akan memakai pakaian yang berwarna biru, pink seperti itu, lalu kemudian bergaya seperti para member Blackpink. Nah, bersikap pun seperti mereka. Itu contoh dari konsep diri yang menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kelompok dari idola yang kita idolakan. Lalu untuk komponen konsep diri sendiri ada gambaran diri, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya baik sadar maupun tidak sadar. Seperti contoh, saya adalah seseorang yang bertubuh kurus atau saya adalah seseorang yang bertubuh lebih besar, gagah. Kemudian ideal diri adalah persepsi individu tentang perilaku yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Seperti ideal diri saya adalah saya ingin menjadi seorang bidan yang profesional dan peduli serta optimal dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kemudian harga diri yaitu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis bagaimana jauh perilaku individu tersebut. Kemudian ada peran diri atau pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Lalu identitas diri yaitu kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintetis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Jadi gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri itu membentuk kita, identitas diri, dan itulah konsep diri kita. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi saya, atau mungkin bisa langsung menemui saya, atau mungkin kalian bisa langsung mengetik di blog jika kalian ada pertanyaan tentang materi hubungan antar manusia. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.